yang asik banget, terus juga chemistry-nya dapat banget. Jadi pertanyaannya lebih ke gimana cara ngebangun karakter dari komika-komika yang baru debut main film ini, sama gimana cari spot komedi-komedi yang bisa seabsurd ini. Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin ini bisa dijawab sama Mas Adit juga ya, tapi dari Mas Fajar dulu, silakan. Oke, sebenarnya komedi sih udah ada beberapa ya, tapi ini menurut saya komedi saya yang paling lucu karena saya mudah banget di sini bikin lucu karena teman-teman di sini tuh udah pada lucu dan saya banyak belajar dari mereka gitu, kayak Bang Oki, Pak Andre, Pak Indro, dan semua teman-teman di sini tuh banyak kasih input. Jadi pekerjaan saya di sini ringan banget sih sebenarnya. Mereka yang lucu sebenarnya di sini. Gitu. Saya lebih ke teknis aja sih. Jadi memang di film komik ini kita tuh persiapannya cukup panjang ya, sama anak-anak yang komik baru ini tuh hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan kita sama-sama reading bareng, mencari ini lucu apa enggak, diulang-ulang gitu, sampai akhirnya kita kembali lagi malah lucu, dikoreksi lagi. Terus ada Pak Indro kasih input, semuanya sangat menyenangkan. Akhirnya prosesnya tuh jadi mudah aja, dan kalau tadi bilangnya ini film komedi saya yang pertama, enggak sebenarnya. Tapi kalau film komedi saya yang saya merasa paling lucu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar Bustami. Mungkin boleh ditambahkan sama Mas Adit juga. Alay mulu. Mas Adit yang menciptakan karakter-karakter ini sebagai penulis naskah. Karena kan ini komik 8 tambah 3 lagi. Nah, gimana tuh mungkin proses ide kreatifnya bisa diceritakan juga? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua ya. Jadi prosesnya kreatifnya tadinya duduk sama sama produser, dan produser punya beberapa list ide. Terus dari itu, dari beberapa list ide ini kita coba kembangin jadi sinopsis, dan yang paling cocok tuh yang ini, yang dua dukun ingin menyantet negara. Sebenarnya tadinya satu, tapi kemudian kita mikir kayaknya lucu kalau misalnya suami istri. Kalau suami istri dan kita bikin seabsurd mungkin. Ya udah, jadi nulis skripnya juga seabsurd mungkin. Dan karena ini komedi pasti ada banyak komika, masih akan bikin tambah absurd sama teman-teman. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Adi sudah cukup menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan berikutnya silakan. Kakak. Silakan disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari media Histori Kafil. Aku langsung saja bertanya kepada pasukan komik 8. Selamat untuk perdananya di film layar lebar ini. Aku mau bertanya kepada 3 orang ya. Ke Aji Betawi, Pak Doli, sama John Hadri. Ini untuk scene yang paling berkesan dalam hidup kamu seperti apa? Dalam 1 kata aja, nggak usah spoiler. Terima kasih. Oke, scene yang membuat kayaknya kamu tuh paling gak bisa lupa banget, tapi disebutin dalam 1 kata aja. Oh, di challenge nih ya, biar nanti yang ngedengerin informasinya bisa penasaran juga langsung nonton. Aji udah siap? Siap, Kak. Oke, 1 kata dari scene yang paling menurut kamu wow dan memorable. Kalau gua pasti kafe. Cafe, oh itu tuh. Kalau Joan Juling? Kalau saya bang yang Sini Bang. abangnya sini. Oh, situ tengah. Oh, Biasain emang gitu bang. Kalau saya yang di gudang beras. gudang beras. Oke, udah ada kafe sama gudang beras. Nah, Fadol. Fadol yang mana Fadol nih? Kalau saya undur-undur. Nah, itu tuh. Ada clue ya, berarti kafe, gudang beras sama undur-undur. Kalau misalnya teman-teman penasaran seperti apa, nonton tanggal 24 Desember nanti ya. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Selamat malam, saya Abdul dari Antara. Mau bertanya, untuk syuting film ini sendiri kan Pulau Seribu, dan Sadul tadi cerita kalau pas naik kapal itu pingsan. Kalau untuk kebenaran itu seperti apa? Apakah rasanya menaik kapal ke Pulau Seribu itu seperti apa gitu? Pengalaman syuting di sana gitu. Ada yang baru pertama kali mungkin naik kapal ke Pulau Seribu? Silakan Mas, Dan lanjutkan. kalau nggak salah
ini juga pernah dipakai di Warkop DKI juga syuting set ini ikutan gitu kan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas. Teman-teman Komik 8, ada yang baru pertama kali nggak naik kapal ke Pulau Seribu? Ataukah memang benar setnya di Pulau Seribu? Bayu Pertama. Kribo. Oke, Bayu Kribo mau cerita mungkin waktu itu mual beneran kah? Apa gimana? Ya waktu itu jujur pertama kali dalam hidupku naik kapal bang. Dan Seru. langsung muntah. Dan Kenapa emang ya mual? ya karena otakku ngelawan ombak, perlawanan ombak gitu. Jadi pusing. Makanya jangan dilawan, jangan dilawan. Aku pusing. Dan di situ aku harus ada acting yang gembira gitu loh kak. Padahal sebenarnya pucat. Tapi ya udah sebagai aktor profesional. Calon peraih penghargaan FFI gitu ya. Bercanda. Tapi profesional loh, luar biasa. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang mau kasih cerita tentang naik kapalnya sendiri gitu, atau kayak settingnya itu kayak di Pulau Seribu, apa yang menarik mungkin dari siapa? Yang pasti semuanya mabok. Bukan cuma Bayu, semua itu mabok. Semua itu pokoknya berusaha bertahan hidup. Astagfirullahaladzim, maboknya beda ya, mabok laut ya, mabok laut ya. Ya kalau yang mabok itu Aloy sih yang lebih tahu. Kita lebih ke mabok laut. Beda. Oke, terima kasih banyak teman-teman Komik. Tadi belum sempat dijawab soal setnya ya. Kalau nggak salah pernah dilihat dari film-film sebelumnya. Mungkin Bu Erika mau menjelaskan sedikit soal kenapa setnya diambil lagi dari set yang pernah ada dari film-film sebelumnya. Ya, selamat malam. Ya, set yang diambil lagi karena memang kebutuhan cerita, Mas. Ya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya teman-teman? Silakan, dari sini masih ada. Oh, dari sebelah sana. Oke, disebutkan nama dan dari media mana, pertanyaannya apa? Oke, terima kasih. Perkenalan, saya Tuti Okaviani dari Seretdevi.id. Mungkin pertanyaan pertama buat Mas Fajar ya. Kalau melihat dari filmnya tadi keren banget sih gitu kan, dan menurut saya ini juga sesuatu yang mungkin cukup berani gitu kan, dimana kayak tadi sebenarnya sudah banyak juga celutukan seperti hanya yang kondisi saat ini gitu kan, ala politik 98 dan lain-lain itu kan tadi banyak banget gitu, dan teman-teman pemain juga sangat leluasa sekali. Nah, artinya apakah memang dari Mas Fajar sendiri di balik film ini gitu kan, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan, karena memang pastinya soal kritik sosial atau politik yang sekarang memang juga lagi berkembang seperti ini, seperti apa yang ini, karena kalau melihat dari judulnya aja santet dan kabinet. Kalau kabinet kan kita tahu sendiri ya, kalau disandingkan, karena kalau melihat dari pasti pemerintahan semuanya ala komedi ya. Nah, mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan mungkin Bu Frederica ya, gitu kan. Ini kan telah rilis di tanggal ini ya, serentak di seluruh Indonesia. Nah, ini kebetulan juga pas ada musibah juga, saudara kita yang di Aceh, Sumatera itu apakah nanti juga ada semacam gimana caranya gitu kan, pastinya mungkin saudara kita yang sana tidak bisa melihat kan, karena lagi ada ini. Nah, mungkin ada rencana-rencana kayak tadi sebenarnya Kak Momo kan juga sempat sounding ya, ini pemainnya banyak, mungkin bisa disebar disebar ke sana semua untuk menghibur atau apapun, mungkin nggak tahu nanti kalau dikaitkan dengan musibah itu ya. Terus terakhir buat Kak Andri sama Mbak sebelahnya, Mbak kalian chemistry kan ya kita tahu lah di sebelumnya gitu kan. Tapi mungkin adakah kesulitan ya terkait kalian di film ini ya? Karena kan memang kalau kita lihat di stasiun televisi ya, siapa sih yang melihat kalian chemistry kan sesuatu banget ya. Tetapi di situ kan kalian ada banyak adegan, percakapan dan lain-lain yang mungkin membuat kalian harus jadi ini, karena ini pertama kali kalian di film kan. Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Mbak. Mungkin pertanyaan pertama dari Mas Fajar dulu. Mungkin ada pesan-pesan moral yang mau disampaikan lewat film ini juga. Silakan. Kan banyak banget nih yang mau disampaikan memang. Banyak banget yang mau dikritik. Kan kemarin kita ngobrol di lokasi. Ini Ki sampai nih Ki gitu. Ayo bang, ayo bang. Jadi gini ya, sebagai pembuat film pasti kita ingin membuat film yang bisa menghibur, tapi bukan hanya hiburan saja yang kita sajikan. Karya terbaik pasti muncul dari kejujuran. Mungkin saat itu perasaan kita, kita lagi merasa harus berbicara gitu lewat hiburan ini gitu. Semoga sih tersentuh ya untuk jadi lebih baik lagi. Jadi kalaupun ada yang merasa dikritik, tapi itu bentuk cinta kita kepada industri film, kepada negara ini, kepada pemerintahan ini. Bahwa kita kalau sayang sama orang kan harus kita ingetin, benar nggak? Itu di depan ada jurang, maksud saya diamin aja jurang. Jadi kalaupun ada kritikan-kritikan yang dirasa oleh yang menonton gitu ya, semoga itu jadi bentuk rasa cinta saya buat pemerintahan ini, buat Indonesia lebih baik lagi. Dan memang di sini tuh bukan semuanya dari saya, tapi banyak dari Mas Adit. Kayak misalkan idenya ngomongin kritik pemerintahan itu memang udah dari skenario nya. Saya beruntung aja dapat skenario yang bagus. Saya tuh sebenarnya bukan sutradara utamanya. Sebenarnya udah ada sutradara yang sebelumnya, tapi mundurkan diri dan saya beruntung ada. Ini film kedua yang saya beruntung terus gitu. Gantiin orang gitu. Pertama tuh Dilan. Dan saya sutradara ketiga. Ini sutradara keberapa Bu Erika? Yang kedua ya Bu Erika ya. Saya nggak tahu, saya sebenarnya bikin film apa yang lebih bagus. Saya beruntung aja dapat skenario yang bagus, dapat pemain yang bagus gitu. Jadi saya berharap film ini bisa menghibur, karena menurut saya komedi yang baik kita harus kita ketawa-ketawa, bisa kita merenung apa yang harus kita lakukan ke depan. Buat saya begitu. Itu baru komedi yang punya powerful gitu. Benar nggak Om Indro? Ya, ketawalah kalau masih bisa ketawa ya Om Indro. Iya, tertawalah sebelum tertawa itu. Boleh nih Mbak, saya boleh nambahin nggak? Boleh banget nih, ini Jadi seniornya kalau dari Anda lihat Bercanda betul Sakit. tadi, nggak ada politik Mbak. Tidak ada politik sama sekali. Yang kita kritisi adalah perilaku politik. Dan itu domainnya domain sosial Mbak. Dan ketika kita berbicara domain sosial, kewajiban kita semua sebagai rakyat Indonesia melakukan kontrol sosial. Ya. Jadi sebetulnya nggak perlu dipersoalkan sih menurut saya bahwa itu keresahan. Kalau stand up comedian itu selalu berbicara mengenai keresahan, dan inilah keresahan kami gitu. Jadi toh juga ini kritik membangun. Ada beberapa yang bahkan bukan kritik ya. Kalau kritik secara akademis kan harus kita berikan solusi. Kita hanya mengingatkan gitu. Kita hanya menyentil. Kita hanya satir, memberikan satir. Itu sih sebetulnya. Jadi ya saya pikir sih masih dalam dalam tingkatan yang wajar ya. Membantu Mas Fajar gitu. Saya pikir itu. Dan ya itu, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itu bisa lagi Pak. Ketika tertawa itu dilarang, hak asasi kita sebagai manusia di mana? Terima kasih. Baik Pak De, terima kasih banyak atas jawabannya. Tapi intinya mah satu, pengen Indonesia jadi lebih baik aja. Betul, itu dia, satu visi misi ya. Berikutnya Bu Erika mungkin mau menjawab soal adakah mungkin program di kedepannya berkaitan dengan promoka atau semacamnya yang akan berkaitan juga dengan saudara-saudara kita di Sumatera. Silakan. Iya, makasih Mbak. Kami berpikirnya untuk saat ini Sumatera lebih memerlukan sandang pangan papan. Kami pastinya ingin sangat memberikan bantuan dalam sisi kurang, tapi mungkin itu untuk kedepannya. Terima kasih Bu Erika. Berikutnya dari KST sama Pak Haji Andre nih, ada kesulitan gak sih membangun chemistry? Karena kan kita biasanya taunya kalau di layar kaca mereka mau udah klop gitu berdua. Nah, tapi apakah dengan acting juga klop mereka berdua? Bang, lagunya mau yang itu Bang. Nggak lagi. Mohon maaf ya, lagi nggak kerja jadi L dan C loh. Kayaknya kalau soal chemistry mungkin
Saya sama Pak Haji udah ketemu untuk kerja bareng udah cukup lama. Jadi untuk di film ini justru lebih dimudahkan. Tapi mungkin kesulitannya karena ini adalah sebuah film, kita memerankan karakter yang berbeda, tapi walaupun kelihatan kayak dia sendiri gitu kan bercandaannya. Cuman ya kita pasti punya proses ya, itu namanya reading dan juga persiapan lainnya. Itu sih. Kalau mau apa Om? Gini ya, diuntungkannya karena kami sudah bersama cukup lama, gitu. Jadi tidak terlalu sulit untuk membangun sebuah chemistry. Hanya lebih fokus ke masing-masing karakter aja ya, seperti itu. Jadi gampang lah, insya Allah. Alhamdulillah bisa jalan depan. Di sini kita mau nonton. Dia udah nonton. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan. Sikat Cynthia. Aku Cynthia dari kompas.com. Halo, aku mau tanya ke Bang Aloy. Nah. Aloy, ini kan kalau nggak salah ini debut juga ya di film layar lebar. Mungkin saat itu kenapa mau menerima tawaran Komik X saat itu? Terus apa yang akhirnya pertimbangan Aloy juga mau menerima Komik X Revolution ini? Terus setelah ini apakah nanti ketagihan gitu, setelah ini bakal main film lainnya gitu? Terus ke Bu Erika atau ke Bapak, mungkin tadi ada post kredit, apakah nanti ada sequelnya juga? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Satu lagi boleh nggak buat Kak Indi? Boleh. Kak Indi tadi ada kayak itu punya Nyiri. beneran atau Nyiri. punya apa? Siri. Maaf. Sorry ya, saya itu. Oke. Siap. Terima kasih banyak King Aloy. Lay diri. Diri aja diri. Lay diri. 1, 2, 3. King Aloy. Aduh, semangat banget nih udah. Ya. Udah diem dulu. Pak Ajis. Udah masa dari besar rekam. Ini juga rekam mulu dari tadi. Itu tadi apa yang kenapa mau? Karena Kenapa saya mau? Gak cocok. Emang gitu dia anxiety gitu kalau jawab. Kenapa saya mau? Karena saya mendengar bahwa di sini ada tawaran dari Pak Haji Andre. Pak Haji Andre rekomendasiin saya katanya ke teman-teman Falcon. Ini anak katanya butuh kerjaan, boleh. Jadi Pak Andre dapat 20%. Ih, 30. Dia ngambil banyak deh. Juga. Terus ada apa tadi? Ketagihan? Enggak diam dulu. Ada sih, saya lumayan menikmati sepertinya industri Wiki Wiryawan ini ya. DJ aktor. Ya, ada diam dulu nggak Pagi di tempat syuting, malam di tempat clubbing. Udah masak ngapa? Jadi kita tunggu aja ya film-film berikutnya ya. Iya. Ya. Bu Erika yang penting udah siap katanya. Saya siap kontrak mati. Terima kasih banyak King Aloy. Udah malam. Oke, Bu Erika, mungkin tadi ada pertanyaan juga soal nih di endingnya kok ada sempilan-sempilan seperti ini akan ada sequelnya nih. Iya, Mbak nonton aja dulu yang ini boleh ya? Makasih ya. Jangan lupa ditonton dulu tanggal 24 ya. Oke, sudah tadi oh iya sama Tendi, tadi beneran gak sih katanya tuh siri kuning? Nggak ada siri kuning. Enggak kan lagu Betawi siri kuning. Yang ada siri gading. Bukan kunyit tapi itu siri. Dan kebetulan saya pakai pewarna rambutnya Aloy. Iya benar, saya kasih pewarna. Enggak, tapi itu beneran Beracun, Bang. harus pakai siri sama pakai kapur dan itu tuh rasanya ternyata lama-lama pusing saya ya. Itu tuh arwahnya nggak ke Okya. Hey Oki kayak gitu. Saya bikin pusing banget itu. Makasih ya Mas Fajar. Iya, dan mudah-mudahan kalau ada sequelnya arwahnya datang lagi sih. Makan siri lagi ya. Oke. Maaf mau tanya boleh? Ayo boleh. Saya mau tanya sama istrinya Andro, itu beneran Brenda? Gak usah. Boleh dijawab kan? Maksudnya kan kadang spray ada rendahnya gitu. Suaminya kan ngeributin itu terus gitu. Iya. Kenapa kamu mau? Aloy bagus buat main lagi
lagi karena wardrobe dia udah nggak usah dicari, dia bawa sendiri. Keren. Jangan kayak gitu ntar cari ribet sendiri ngomong. Oh dia desainer juga ya intinya ya. Oke, terima kasih